Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Dari Roma 12 ayat yang kedua ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudaraku tentunya dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak suka dengan kepalsuan. Dia mau Anda dan saya sebagaimana adanya saja. Just be yourself. Lalu yang kedua dari Roma 12 ayat yang kedua ini saya juga belajar Tuhan itu tidak cinta kepalsuan. Tapi Tuhan lebih mencintai keterbukaan Anda dan saya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar menjadi diri sendiri. Karena ada banyak cerita, ada banyak hal-hal yang mungkin Anda lihat. Banyak orang ingin menjadi seperti orang lain. Padahal Tuhan itu menciptakan kita spesifik. Ada 3 nilai yang ingin saya bagikan dari Roma 12 ayat yang kedua. Yang pertama, ingat-ingatlah selalu akan identitas Anda dan saya. Kita tidak hanya diselamatkan, kita tidak hanya menjadi warga sorga saja identitas kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa yang menjadi identitas adalah Anda dan saya harus siap menjadi saksinya. Karena banyak orang yang merasa kering rohani. Mereka melihat ibadah secara online tapi mereka tidak mendapatkan sesuatu. Malah pernah saya juga dengar bahwa dengan ibadah online mereka tidak bisa merasakan Tuhan. Saya cuma mau mengingatkan, ingat identitas kita. Pergunakan kesempatan yang ada ini untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Karena kesaksian itu kekuatan. Kenapa menjadi kekuatan? Karena kesaksian itu kita alami sendiri. Apa yang kita alami dan bagaimana Tuhan memulihkan kita, ini akan menjadi satu kebenaran dan membuat orang lebih melihat Tuhan secara nyata. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan itu mengenal setiap kepunyaannya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang pertama ini selalu ingat identitas kita. Lalu dari Roma 12 ayat yang kedua, poin yang kedua, waspadai apa yang kita serap atau apa yang kita alami hari-hari ini. Karena iblis itu selalu menjadi teman yang setia di saat Anda merasa sendiri. Iblis itu selalu menjadi teman yang setia di saat Anda merasa tidak mampu atau Anda merasa terpuruk atau apapun juga yang Anda alami. Ketika Anda merasa hal yang seperti ini adalah kesempatan, ini adalah peluang bagi iblis untuk menarik damai sejahtera Anda. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa apa yang kita serap, apa yang kita terima, itu akan membentuk jiwa kita di dalam Amsal 17 ayat yang ke-12. Jangan kita menjadi umat pilihan Allah seperti spons. Anda tahu spons ya, segala sesuatu dia serap tanpa dipilah-pilah. Jadilah anak Tuhan yang tahu mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Apakah itu dosa atau itu tidak, Anda harus tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena semakin kita dekat dengan Allah, itu akan menjadikan kita kuat. Dan selain itu, kesaksian kita akan banyak sekali membawa kemenangan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Dan di poin yang ketiga dari Roma 12 ayat yang kedua yang saya dapatkan adalah bahwa Tuhan meneguhkan setiap hamba-hambanya. Tuhan akan meneguhkan setiap hamba-hambanya. Ingat, kita semua adalah pembangun dari amanat agung dan visi yang Tuhan telah tetapkan melalui gereja kita. Jadi pada kesempatan hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, tapi marilah kita menjadi diri kita sendiri. Karena ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah menciptakan kita secara spesial, apa saja yang kita perbuat, apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita ucapkan, di sana akan ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tuhan Yesus memberkati.